Jadi kalau Anda berlatih ya, saya ingin tenang ya, nanti stres ya. Ya kok ketenangan dalam meditasi ini kok disamakan kesenangan indriawi. Misalnya Anda ingin makan karena tahu rasanya enak ya, kemudian makan ya, Anda langsung bisa merasakan ya. Nah, Anda meditasi kok membayangkan saya ingin meditasi ini tenang ya. Nah ini kan justru Anda dibingungkan dengan kesenangan-kesenangan sendiri ya. Ketenangan itu akan muncul nanti kalau latihan Anda ini berkembang dan mampu menguasai salah satunya kesenangan indriawi itu. Ya. Tapi kalau Anda berlatih tetap punya pandangan bahwa di meditasi ini kesenangan saya dapatkan seperti kehidupan saya ya nggak ketemu sudah. Ya. Karena kebahagiaan yang namanya ketenangan ini mestinya akan tumbuh, akan berkembang itu seiring dengan kita seberapa jauh melepaskan rintangan-rintangan ini. Seperti misalnya meditasi itu dihalangi terus ngantuk ya. Karena halangan yang paling kuat adalah ngantuk. Setelah ngantuk ditaklukkan ya, maka nanti akan tenang. Ya. Jadi ketenangan di sini jangan disamakan setara dengan kesenangan indriawi itu ya. Jauh lebih luhur dari kesenangan indriawi itu ya. Jangan disamakan. Ya. Ini tujuan kita berlatih sebenarnya mengembangkan ya kebahagiaan atau nilai-nilai luhur yang akan menuntun menuju ketenangan batin ya. Kalau batin kita tenang ya, nanti kita akan bisa membedakan ya kesenangan indriawi itu nilainya seberapa ya, ketenangan karena pelepasan ya, karena pengendalian yang kuat melalui meditasi ini nilainya seberapa ya, benar-benar jauh berbeda. Karena kuatnya kesenangan-kesenangan indriawi itu ya, yang umumnya menyimpangi para orang yang berlatih meditasi, makanya orang yang mengerti itu biasanya membasmi ya, maksudnya bukan membasmi, menaklukkan kesenangan indriawi ini dengan berbagai macam cara, termasuk perlawanan terhadap empat unsur itu, supaya tidak dikuasai, tidak diseret-seret kesenangan itu ya, yang membuat pikiran ini selalu tidak tenang. Sampai misalnya menggunakan misalnya 9 tahap penghancuran mayat ya, itu digunakan karena dia melihat ya kesenangan indriawi ini menjadi penghalang yang paling kuat bagi dia, dan dia tahu cara menghancurkan dengan kekuatan apa. Jadi misalnya Anda tahu ya manfaat nilai-nilai luhur penuhan hati itu, cara menghancurkan kekikiran dengan apa? Ya dengan membantu, dengan memberi. Misalnya awal-awal mungkin dipaksa saya modal, walaupun ada yang soal modal. Kalau bisa ya ditingkatkan ya, jangan selalu berdana dengan awal ya. Awal ya, awal itu masih kuantitas ya. Lama-lama nanti dilatih ya, pemberiannya itu benar-benar ikhlas ya, dan terus nanti kalau sudah dibiasakan dilakukan semakin sering ya, yang namanya kepikiran itu tidak akan menguasai hati. Persis seperti itu ya, kita mengembangkan nilai-nilai luhur dalam batin kita dengan meditasi. Karena menurut sang Buddha ya, yang sudah
mengalami ya, kesenangan indriawi itu dikatakan sebagai hino gamu putu janiko, ya, sesuatu yang rendah, yang apa ya, hino itu kan ini ya rendah, artinya kurang berharga kalau dibandingkan dengan kebahagiaan yang dicapai melalui perpasan itu. Dan itu digunakan sang Buddha untuk memotivasi para biku suatu benati. Hino gamu putu janiko anayo anatasan gitu ya. Rendah ya kalau dibandingkan dengan kebahagiaan karena perpasan itu. Nanti misalnya kita suatu saat ya sudah tidak melekati tubuh kita ya, misalnya sakit kan nggak terganggu kan ya, kita sekarang masih terganggu ya, perasaan senang nggak terganggu, susah nggak terganggu, mental tidak terganggu, tetap ada ketakuan dan batin ya. Ingat dan menenangkan ya, yang tidak terganggu, batin selalu teguh jernih ya, suci ya. Itu kebahagiaan tertinggi yang menjadi tujuan meditasi yang sesungguhnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya meditasi. Ya, meditasi dengan penuh semangat dan rintangan-rintangan apapun yang menjadi tantangan yang harus dikenali secepatnya. Misalnya ngantuk, misalnya ada rasa malas ya, itu harus dikenali dan berusaha ditaklukkan. Misalnya menaklukkan malas seperti ini ya, menurut orang bijaksana ya, berjuang untuk mencapai sesuatu yang umur itu hanya bisa dilakukan saat seorang itu masih muda. Kalau sudah tua sangat sulit sekali. Saat seseorang sehat, kalau orang sudah sakit-sakitan akan sulit sekali. Saya sekarang ini sehat, saya tidak boleh malas ya. Saya harus bisa mengalahkan malas ya. Ini namanya menaklukkan kemalasan. Tidak membiarkan kemalasan menguasai hati ya. Di meditasi ya, kalau dalam bahasa pewayangan ya, apa nutup Bapak Nawasoma itu menutup lubang 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pokoknya 9. Dan kemudian mengamati yang satu, yaitu pintu pikiran. Ini diumpamakan ya, seperti misalnya rumah itu punya jendela 6 dan 1 pintu, yang 6 itu kita tutup, yang 1 kita jaga. Tujuan kita apa ya? Kita akan melihat ya, makhluk apa yang akan masuk keluar ke rumah kita. Kita akan melihat dengan perhatian ada kebaikan atau keburukan yang masuk ke dalam hati kita. Kalau yang baik dibiarkan masuk, ya, dikembangkan, ya. Yang buruk jangan sampai masuk. Karena yang buruk ini diumpamakan seperti perampok, ya. Dan di dalam rumah kita itu banyak benda-benda berharga. Kalau
masuk nanti akan membuat kerugian untuk hidup kita. Demikian juga tentang keburukan, ya, pemikiran apapun yang memunculkan keburukan, ya, kebencian, kegelisahan, kecemasan, ya, iri hati, ya, dan lain-lain. Kalau masuk dan dibiarkan itu akan membawa kerugian bagi kita. Dengan meditasi inilah, ya, kita akan punya penglihatan secara batin, ya, dengan jelas, ya. Dan nanti berkembang latihan, ya, sangat memungkinkan kita bisa mengenali segala sesuatu yang muncul, ya, dan bisa mengendalikan dengan baik. Sehingga pelatihan